Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah atau Aisyah Majlis, yang kami hormati pula segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah berpulang pada saya ya. Kemudian kami hormati pula segenap bapak ibu jamaah yang berkenan hadir pada pengajian kuis pada pagi hari ini. Semua dalam keadaan sehat, sehat betul Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga dengan tadi bisa goes dari alun-alun ke Masjid Al-Furqan ini. Tadi di jalan ada kendala juga Bapak Ibu, tidak ada ya? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Buktinya goes masih kuat. Kita baru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita salawat wa salam semoga Allah curahkan dan limpahkan kepada baginda kita, saudara kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumul qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah cuaca tidak terlalu panas nih, juga agak mendung, semoga tidak hujan sehingga bisa aman sampai selesai. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa dengan percaya dan ibadah, segala sesuatu yang terjadi saat ini, yang kita alami sekarang, itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Percaya dengan Bapak Bu? Kata Rasulullah SAW berkata, la taqumu as-sa'atu hatta yaqul hajj. Tidak terjadi hari kiamat sampai terjadi al-hajj. Kira para sahabat berkata, apa itu wabal hajj ya Rasulullah? Apa itu al-hajj ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-hajj al-hajj, pembunuhan. Kalau tidak percaya, dengan sekarang sekali ini berita yang muncul apa dulu? Pembunuhan. Tidak lihat di medsos yang muncul apa? Pembunuhan. Luar biasa. Hadis ini menandakan Bapak Ibu bahwa akan terjadi suatu masa itu konflik terjadi di mana-mana. Konflik terjadi di mana-mana. Fitnah sangat tersebar luas. Contohnya dalam bidang sosial kemasyarakatan. Kemarin tahun lalu kita mendengar kabar yang mencengangkan di Ciamis. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada seorang suami membunuh istrinya. Tidak hanya membunuh, tapi beliau sampai memanggul pahanya. Diider, muter keliling komplek sambil ditawari ke warga-warga, siapa yang mau daging istri saya, siapa yang mau? Luar biasa.
Kemudian kalau yang sekarang terjadi di dekat sini, yang kemarin di Wanarja, ya Bapak Ibu gimana? Satu Indonesia viral, yang meninggal anak kecil karena kasusnya Bapak Ibu dianiaya ya. Kemudian di Surabaya beberapa bulan waktu yang lalu ada seorang pemuda memutilasi pacarnya sampai berapa bagian itu? Basicnya ternyata tukang jagal daging. Jadi biasanya awalnya 65 ketemu dagingnya, kemudian 70 naik 300, naik 500 sampai ditemukan semuanya kurang lebih 554 potongan. Luar biasa itu. Ini semua terjadi di sekitar kita. Maka benar hadis Rasulullah SAW. Dan kemudian kalau dari sektor pendidikan itu juga ada kemarin di bulan Oktober. Ini kan baru awal November. Di SMA 1 nomor Cimaga di Lebak, Banten. Ada seorang siswa merokok di lingkungan sekolah, ketahuan kepala sekolah, disambar mungkin dibuang, tapi asapnya masih ada. Ditanya, kamu merokok tidak? Tidak. Maka ternyata anaknya malah kabur sehingga tertangkap. Yang mencengangkan adalah Bapak Ibu respon orang tua malah melaporkan ke kepala sekolah, akhirnya kepala sekolahnya diberhentikan. Dan respon siswa teman-temannya sejumlah berapa nih? 600-an nih, malah mogok belajar. Saya tanya Bapak Ibu, zaman jenengan dulu, kalau jenengan berpacaran di sekolah, rokok nih, ditampar ini kanan, di rumah diapakan? Tampar ini kiri. Dulu, ya malu orang tuanya, anak saya berbuat sekarang malah ini di sektor pendidikan. Kemudian beberapa hari setelah itu di Bali seorang mahasiswa Udayana, Universitas Udayana Bali meninggal dunia karena apa Bapak Ibu? Jatuh dari lantai 2 gedung. Dan di sini bahwa dia itu mengalami perundungan pembulian di lingkungan pendidikannya Universitas Udayana. Dari semua hal yang terjadi Bapak Ibu, yang salah siapa? Apakah yang salah siswanya Bapak Ibu? Apa yang salah jangan-jangan gurunya atau dosennya? Atau jangan-jangan yang salah kurikulumnya ini ya? Masa kok ganti kurikulum lagi ini? Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita cari sumbernya, kita cari dari hilir ke hulu, kita cari sumber masalahnya sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kullu mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yunajjisanihi. Rasulullah SAW bersabda, semua anak yang lahir di dunia ini tidak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Fa'abawahu, kedua orang tuanya Bapak Ibu ya, membuat dia jadi orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi hadis ini mengatakan orang tua lah yang berperan sangat penting dalam membentuk karakter seorang anak. Itu HPS-nya putih bersih Pak Bu. Orang tuanya ini mau dicoret seperti apa HPS-nya? Jadi itu kata Nabi SAW. Ternyata sumbernya ada pada strata sosial yang paling kecil.
terpencil, yaitu keluarga. Ya. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk menjadi seorang anak? Kapan Bapak Ibu? Kira-kira Bu, umur berapa Bu? Waktu yang tepat 2 tahun. Berapa Pak? Dari dalam kandungan. Kapan Pak? Umur 5 tahun. Yang belakang mau jawab Bu? Itu yang pakai helm Bu? Dari umur berapa kira-kira menjadi waktu yang tepat untuk seorang anak? 4 tahun. Ada yang menjawab dari dalam kandungan. Ya. Yang ingin sampaikan bahwa saya Bapak Ibu, waktu yang tepat itu mulai dari memilih calon istri. Betul apa betul? Loh, di sini ada peternak buat ini. Kamu ada peternak Pak? Iya, Pak. Kalau mau ternaknya sukses, yang pertama harus dilakukan apa? Memilih indukan. Indukannya kok jelek ya, jangan susah. Tapi kalau indukannya bagus, dia insya Allah nanti menjadi peternak yang sukses. Artinya memilih calon ibu. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena ibu itu nanti menjadi madrasatul umum, menjadi tempat pendidikan pertama. Ya. Yang sekarang menjadi banyak tabung apa dan orang tua itu pasrah, ini apa pasrah ke sekolah. Inilah silakan didik anak saya. Padahal tugas sekolah itu Bu, melanjutkan apa yang sudah ditanam di rumah. Kalau di rumah kurang kasih sayang, ada diabaikan, tidak ada tauladan, maka mau ganti kurikulum 20 kali juga tidak akan bagus hasilnya, karena problemnya itu bukan kurikulumnya tapi di keluarganya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, jadi bapak-bapak gimana ini Pak? Mau cari yang baru atau gimana? Tidak usah. Insya Allah istri dengan sekarang itu istri yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, sehingga nanti bisa dikumpulkan di surga. Bapak-bapak ada yang amin Bu? Sudah bosan kan mungkin dimarah-marahin di dunia. Masa di dunia dimarah-marahin, nanti ketemu lagi di surga dimarah-marahin lagi ya Pak? Insya Allah yang hadir pada pengajian kali ini Pak, istri ibu yang salihah. Allahumma amin. Seperti contohnya Nabi Ibrahim Pak Bu, ya percaya dengan Nabi Ibrahim, Sayyidati Hajar itu budak, pemberian dari raja, budak Pak. Tapi beliau mau menikahi budak karena apa? Karena akhlaknya luar biasa bagus. Namanya siapa Bu? Istri Nabi Ibrahim? Siti. Di Arab ada Siti. Siti kan orang Indonesia nih, aslinya Sayyidati, Tuan Putri. Orang Indonesia biasanya nyebut Siti, Hajar Siti, Sarah Siti, Aisyah Siti, Khadijah. Nah, banyak Sitinya. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Jadilah seorang ibu yang salihah, seorang istri yang salihah, karena ini menjadi fondasi awal dan utama keluarga itu bisa menjadi keluarga yang baik. Kalau dengan bapak ketemunya di masjid, insya Allah baik. Di sekolah, insya Allah baik. Tapi kalau ketemunya di tempat duduk, bagaimana?
diajari apa namanya Bu? Diajari apa? Kita mulai buka dugem. Diajari joget. Kalau ketemunya di tempat karaoke, di tempat judi, maka bagi yang belum menikah ini, mas-masnya cari istri yang terbaik. Kalau Jawa punya filosofi apa? Cari yang bibit, bebek, bobotnya. Kalau Islam, ya itu yang paling utama adalah dirinya, yaitu dari sisi agamanya yang baik. Itu awal Pak. Yang kedua, ini masih lama kemudian ini mau sampai jam 10. Kalau lama nih, pokoknya asal. Yang kedua, ketika sudah diberikan jodoh terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu minta seperti yang Nabi Ibrahim alaihissalam mintakan kepada Allah. Beliau itu bisa saja Bapak Ibu meminta kepada Allah supaya punya rumah yang bagus, punya rumah yang mewah, ternaknya banyak, tanahnya luas. Bisa saja Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa meminta kepada Allah seperti itu. Tapi yang beliau minta kepada Allah apa Bapak Ibu? Rabbi habli minas. Beliau meminta kepada Allah supaya diberi apa? Anak yang soleh. Jadi Bapak Ibu, bagi Nabi Ibrahim harta itu bukan yang utama. Ya. Minta anak yang kaya raya, minta anak yang jabatannya tinggi, minta anak yang punya pangkat banyak, bukan yang utama. Tapi yang paling utama adalah anak yang soleh. Karena begini Bapak Ibu, percuma kalau tidak soleh. Nanti merantau kaya raya, kalau tidak soleh, ibu bapak yang di rumah ditinggal, lali kamu tua kalau tidak soleh. Begitu juga punya pangkat tinggi, ya ibunya ternyata di rumah nggak bisa makan, tapi dia cuek. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta anak yang soleh ini yang muda, punya uang banyak bonus, pangkat tinggi bonus, jabatan banyak bonus. Yang paling penting adalah yang soleh dan soleha. Yang kedua. Kemudian Bapak Ibu, ketika anak sudah lahir, maka kita doakan juga. Doa itu apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sayangnya banyak yang sudah baca tapi cuma formalitas. Doa cuma formalitas. Jangan kalau mau minta sesuatu yang betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, minta yang betul. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjawab doa-doa kita. Cara doa yang betul bagaimana Bapak Ibu? Niat yang kuat. Bagusnya wudu, menghadap kiblat. Lalu selanjutnya diangkat tangannya, diangkat tangan. Salah satu ciri dari kesungguhan kita dalam berdoa. Karena Allah Hayyun Karim. Allah itu pemalu dan mulia. Yastahi, Allah itu malu kalau ada seorang hamba idza rafa'a yadayhi, ketika seorang hamba mengangkat tangannya untuk berdoa, an yaruddahu wasifran, kemudian mengembalikannya dengan keadaan kosong. Ya. Jadi Allah malu Bu kalau ada hamba angkat tangan doa kok tidak dikembalikan Allah, ya, tapi dalam keadaan kosong itu Allah malu sekali. Ya, maka tata cara mengangkat tangan ini ada 3 Bapak Ibu. Ya kan, satu terus sama dari ini.
Pertama, ada mengangkat tangan itu untuk al-mas'alah, sesuatu yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tata caranya bagaimana Bapak Ibu? Diangkat tangannya ya, sejajar dengan dada, bisa dibuka atau ditutup. Kalau Imam Abu Hanifah dibuka, Imam Syafi'i bisa ditutup, dirapatkan, bisa dibuka. Kalau Imam Syafi'i kalau untuk khusus menolak bala dibalik. Kalau ini Imam Syafi'i kalau untuk menolak bala. Kalau Imam Hambali dirapatkan. Kalau saya cenderung dirapatkan oleh seperti ini. Kita jangan tahu dengan pengemis, orang pengemis saja begini kan, diangkat tangannya ada pengemis, tidak boleh, diangkat tangannya seperti itu. Ini namanya al-mas. Jangan malas bagi minta sesuatu kepada Allah begini ya, diangkat sederhana, bisa dirapatkan, bisa disebarkan. Kalau saya pribadi dirapatkan. Itu cara mengangkat tangan yang pertama namanya al-mas'alah. Yang kedua Bapak Ibu ada namanya al-istighfar, yaitu mengangkat tangan bagi khusus seorang khatib Jumat. Khatib Jumat itu berdoanya bukan begini di Bapak Ibu, tapi khatib Jumat mengacungkan jari, ini namanya jari apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ini cara mengangkat doa namanya al-istighfar. Kemudian yang ketiga ada namanya al-ibtihal. Ini khusus untuk sesuatu yang sangat penting sekali. Al-ibtihal, yaitu Nabi pernah melakukannya ketika meminta hujan. Berarti sholat itu Nabi itu apa? Sholat istisqa. Bagaimana cara al-ibtihal? Diangkat setinggi mungkin. Dalam suatu hadis dikatakan sampai ketiak beliau itu kelihatan. Seperti ini. Ini namanya al-ibtihal. Ya, itu ketika situasi darurat sangat penting, sangat penting. Di sini pernah doa meminta sholat minta hujan apa ya? Di benda belum pernah ya. Waktu itu di Gunung Kidul. Nah, waktu itu di mana aja saya tanya juga di Limbangan pernah, karena kurang lebih 7 bulan atau berapa itu tidak turun hujan. Sholat. Maka minta, karena ini sesuatu yang sangat penting. Jadi ini salah satu bentuk kesungguhan kita di bawah untuk mengangkat kan. Tapi kalau tidak kan cuma di sini. Jangan dulu, Allah, saya minta diberikan rezeki Allah. Kasihan saya Allah. Ya nggak apa-apa kalau situasinya dan penting. Beras habis, gas habis, susu habis, sabun habis, sampo habis. Nah, misalnya al-ibtihal. Tapi biasanya digunakan ketika habis. Caranya itu bentuk kesungguhan kita. Karena biasanya orang berdoa formalitas, habis sholatnya doa saja tanpa ada keinginan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Bapak Ibu ya, supaya anak kita menjadi anak yang soleh, cerdas, bisa bahagia dunia akhirat, sukses di sekolah, bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa. Biasanya kalau di dunia pesantren itu ada santri yang sangat nakal sekali, bugar sekali. Itu biasanya malah didoakan oleh kiainya. Biasanya kan kiai punya banyak murid ribuan misalkan. Yang beliau ingat itu biasanya yang paling bagus prestasinya, majunya bagus, sama yang paling nakal, yang diingat itu. Nah, orang yang paling nakal ini baru yang kurang baik oleh kiai biasanya didoakan. Baiknya
dengan nama, tidak menyeluruh tapi khusus dengan nama. Kenapa Bapak Ibu? Ya, supaya nanti setelah dari pondok itu biasanya orang yang nakal ini lebih sukses daripada yang lainnya. Banyak tahu kan? Dulu di sekolah sepertinya nggak bagus kok, tapi ketika sudah keluar tiba-tiba karirnya sukses. Itu berkat doa dari kiainya atau seorang guru. Kan tidak ada anak yang nakal di Bapak Ibu, yang ada kurang baik. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya adalah suri tauladan. Ini yang banyak sekali hilang sekarang, suri tauladan. Coba kita lihat Bapak Ibu, di masjid itu ada tidak anak-anak kecil? Jarang nih. Ya, bagaimana anak kecil? Bapaknya saja tidak ke masjid, ya, kurang suri tauladan. Dalam penelitian Muslim Indonesia Report tahun 2019, kira-kira tidak tebak berapa orang yang sholat jamaah di masjid di Indonesia tahun 2019? Kira-kira berapa persen dari 100%? 16%. Menurut Indonesia Muslim Report, orang Islam di Indonesia yang jamaah tahun 2019 itu 38,9%. Tapi ini masih yang bolong, ya. Zuhur sholat asar 12, maghrib sholat isya sholat subuh 12. Ini 3. Lalu berapa persen orang yang selalu rajin jamaah di masjid 5 waktu? Berapa persen kira-kira Pak Bu? Jawabannya hanya 2% di Indonesia. Penelitian ini betul atau tidak? Kalau kita lihat masing-masing, hanya 2% yang rajin 5 waktu dan dibimbing. Nah ini, ya, suri tauladan dari orang tua, khususnya ini seorang ayah. Bapak Ibu, sekarang ini sering pagi anak ditinggal kerja, sorenya ada di rumah anaknya, tapi bapak nyaman pulang maghrib, ya, habis isya bapaknya kok gardu ke pos ronda mari kartu, ya anaknya tidak tersentuh, kurang sentuhan dari khususnya seorang bila banget. Pagi bapak-bapak boleh mancing kuat banget gitu, padahal nggak ada oleh berjaya ukuran 3 jari, ya. Mending beli di pasar gitu, 1 kilo jelas dapat ikannya. Nah itu kurang sentuhan dari seorang ayah. Kalau bapak-bapak anak zaman sekarang itu selain mancing, game online, ya, anaknya ditinggal buat main game online. Gimana benar Bu? Ada yang kuat sekali sehari bisa main itu ada, yang meninggalkan kewajibannya sebagai orang ayah. Maka ini selalu tauladan sangat ada. Termasuk anak sekarang, kalau kita mendengar itu sering sekali menggunakan kata-kata kotor, bahkan bukan ketika marah. Ini luar biasa ya Bapak Ibu, anak sekarang berbicara kotor bukan karena marah, tapi sebagai kata imbuhan. Gini benar. Karena mungkin di rumah mendengar ibunya berbicara kotor, ayahnya berbicara kotor, maka selaku orang tua kita harus memberikan satu teladan ya. Kalau saya pribadi di rumah ini budaya negatif nih, karena segala dasar. Saya itu bukan 5 anak, bukan hanya berbicara kotor, berbicara sesuatu yang tidak pantas. Bukan kotor Pak, tidak pantas bagi ibu saya. Itu langsung, wah,
teladan ya dari orang tua tidak berdosa. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir ini bentuk lingkungan yang baik. Karena kita di rumah sudah dijaga, ternyata dia dapat pengaruh buruknya dari orang lain, dari lingkungannya. Jadi kita harus jaga. Sudah terjadi pembulian di sekolah karena mungkin dilihat di rumahnya. Orang tuanya sering mengejek tetangganya. Itu beli motor baru lah, paling kredit. Itu beli kulkas lah, paling maling. Orang tuanya dia beri contoh sesuatu yang buruk, ya. Sehingga dia di sekolah pun berani berbuat yang tidak baik pada teman asal yang dari rumah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Bapak Ibu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kata Nabi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bila Rasulullah saya bertanya, siapa Rasulullah? Mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah, yaitu yang tetangganya tidak aman dari kelakuan tangan. Artinya dengan tetangga itu dengan tetangga saling ejek maka kata Nabi, wallahi la yu'min, demi Allah orang itu tidak beriman. Kata ini ternyata kata tidak akur. Kata belum Pak. Coba ngomong isinya geger. Bahkan viral di TV itu ada tetangga suka melempari kotoran manusia. Habis BAB dilempar ke rumah tetangganya. Itu luar biasa. Maka Rasulullah memperingati hal ini supaya Bapak Ibu tercipta lingkungan yang baik, sehingga jika semua sudah dilakukan, mulai dari memilih istri yang baik, ibu yang baik, didoakan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di rumah jadi suri teladan yang baik, kemudian jaga lingkungan kita dengan baik, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan akan terhindar dari fitnah al-hajj yang sudah Rasulullah sabdakan 1400 tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu cukup sekian yang dapat saya sampaikan, ya, kurang lebih jika ada kata-kata yang keliru, salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.